Istri kedua sang penguasa, episode 49. Aku mencintainya, Mi. Sepanjang perjalanan, Al terus menggumamkan nama istrinya. Kata maaf selalu terlontar dari bibirnya. Pria itu selalu meraup kasar wajahnya seraya menggerutu tidak jelas, menyumpahi dirinya sendiri yang bodoh. Aku bodoh, Aura. Aku tidak bisa menjagamu. Gerutu Al memijit pangkal hidungnya. Wawan, bisakah kau cepat? Teriak Al. Maaf, Tuan. Ini sudah kecepatan paling tinggi, Tuan Muda. Batin Wawan frustasi. Sebab ini adalah perintah yang sama dan entah sudah berapa kali dilontarkan Tuan Mudanya. Kalau ada yang menghalangi jalanmu, tabrak saja. Titah sang penguasa itu. Baik, Tuan. Jawab pasrah Wawan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tak akan melakukan perintah yang satu itu. Yang benar saja, Tuan Muda. Kita bisa tambah lama sampainya. Setelah beberapa menit kemudian, sebelum mobil berhenti sepenuhnya, Al telah lebih dulu melompat keluar mobil. Astaga, Tuan Muda. Wawan gelengkan kepala melihat aksi pria itu. Al berlari masuk ke gedung tinggi tersebut. Pria itu tak memperdulikan para dokter, serta yang lainnya yang berbaris memanjang menyambut kedatangannya. Yang ada di isi kepala pria itu saat ini hanya satu, yaitu Aurora istrinya. Setelah mengetahui letak ruang operasi istrinya, pria itu pun berlarian dengan tidak sabarnya. Dewi dan Rikolas berdiri saat melihat putranya berlarian dengan wajah yang gelisah, bahkan terlihat hampir menangis. Al, panggil Dewi. Al langsung berlari ke depan pintu ruang operasi tanpa melihat sekitarnya. Melihat ke dalam di mana terlihat dokter yang sedang menangani istrinya. Sayang. Air mata pria itu turut menyertai panggilannya kepada sang istri. Dewi mendekat ke arah Al dan memegang bahunya. Al berbalik. Mami. Al melirik sang papi dan putri adiknya. Ngapain kalian di sini? Tanya Al heran. Putri kenapa? Tanyanya lagi saat melihat baju adiknya dipenuhi dengan noda berwarna merah. Wanita yang di dalam ruang operasi itu yang menolong Putri. Ungkap Dewi membuat Al memekik tak percaya. Apa? Al langsung melirik ke ruang operasi itu kembali. Lalu maniknya beralih ke sang papi. Papi. Panggil pelan Al. Rikolas maju mengusap punggung putranya yang terlihat begitu gelisah disertai dengan air mata. Tenanglah, dia pasti baik-baik saja. Ujar Rikolas, namun sebenarnya ia pun merasa gugup. Dewi mengerutkan keningnya menatap lekat kedua pria yang amat disayanginya. Tunggu. Memangnya kalian kenal dengan wanita yang di dalam? Al dan Rikolas saling pandang dengan bibir yang bungkam. Al, papi, desak Dewi lagi karena tak mendapat tanggapan. Dia Belum selesai ucapan Al, pintu operasi terbuka. Al berbalik kembali menghampiri dokter tersebut yang tak lain adalah sang bibi. Bibi, bagaimana keadaan istriku? Dia baik-baik saja kan, Bi? Tanya Al memegang kedua bahu dokter Arni. Istri? Pekik Dewi dan Arni bersamaan. Tak percaya dengan penuturan sang pria itu. Bagaimana bisa? Sejak kapan? Kenapa bisa mereka tidak tahu? Wanita yang di dalam itu benar istrimu? Tanya Arni memastikan. Iya, Bi. Dia baik-baik saja kan, Bi? Arni terdiam. Kenapa Bibi diam saja? Dia baik-baik saja kan, Bi? Istri Al selamat kan, Bi? Desak Al. Arni menghela napas berat lalu mengusap punggung Al. Kamu yang sabar ya. Apa maksud Bibi? Teriak Al tidak terima dengan ucapan sang bibi. Istrimu mengalami benturan kelas di kepalanya. Dia sudah melewati masa kritisnya. Hanya saja dia koma. Koma? Lirih Al. Al membuka mulut tak percaya dengan yang diucapkan sang bibi.
Pertahanannya seketika runtuh. Kaki yang sedari tadi bergetar kini terasa lemas. Tanpa sadar, pria itu pun terduduk di lantai sembari menangis. Tidak mungkin. Tolong bilang pada aku, Bi, kalau Bibi berbohong. Pinta Al. Putri pun yang mendengar hal tersebut langsung histeris di dalam pelukan Dewi. Kamu harus kuat. Dokter Arni terdiam sejenak lalu berjongkok di depan Al. Apalagi ada anakmu yang ikut berjuang di dalam kandungan istrimu. Ucap Dokter Arni pelan. Al yang mendengar itu kembali syok, lalu memegang kedua bahu bibinya. Apa maksud Bibi? Tanya Al. Apa kau tidak tahu kalau istrimu sedang hamil? Tanya Dokter Arni. Aura hamil? Lirih Al. Iya, dan usia kandungannya saat ini adalah 1 bulan. Tutur Dokter Arni. Perlahan Al menurunkan kedua tangannya dari bahu Dokter Arni. Tapi ini sebuah mukjizat. Meskipun istrimu mengalami benturan keras, tapi bayi dalam kandungannya tidak apa-apa. Sepertinya pada saat kecelakaan itu terjadi, istrimu melindungi perutnya. Jelas Dokter Arni. Al yang mendengar penjelasan bibinya dengan tatapan kosong. Penyesalan sangat dalam dirasakan memenuhi isi hati dan pikiran pria itu. Hatinya benar-benar hancur, mendapati kenyataan jika istrinya tengah hamil. Sejenak terlintas kembali kepada kejadian kemarin, di mana ia tidak memberikan kesempatan istrinya menjelaskan tentang pil KB tersebut. Al memukul berulang kali kepalanya seraya menangis. Ini salahku, raung pria itu. Dewi langsung menghampiri putranya yang terlihat begitu kacau. Al, Dewi memeluk putranya yang masih terduduk di lantai. Mi, ini salahku, Mi. Aura seperti ini karena Almi. Ini salah Almi. Pria itu masih terus menangis. Semua yang ada di ruangan itu terdiam melihat adegan yang cukup memilukan. Ini pertama kalinya mereka melihat pria yang terkenal dingin ini sekarang menangis dengan perasaan yang hancur, dengan kenyataan yang baru saja ia dengar. Bagaimana dengan bayinya jika istriku koma? Tanya Al yang masih duduk. Dokter Arni yang telah berdiri kini kembali mensejajarkan badannya dengan keponakannya. Selama sang ibu masih bernapas dibantu dengan peralatan medis, bayi dalam kandungannya tetap hidup dan berkembang. Jelas Dokter Arni membuat Al sedikit bernapas lega. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Tolong bertahanlah bersama bayi kita. Beberapa menit kemudian, kini Aurora tengah berada di ruang perawatan. Al menatap sedih, paling lemah dan pucat. Dipenuhi dengan peralatan. Berkali-kali Al mencium punggung tangan istrinya. Kata maaf masih selalu terlontar dari bibirnya. Pria itu tak memperdulikan mami, adik, dan sang bibi yang menatapnya dengan Al, ucap Dewi lagi. Ya istriku, Mi. 2 bulan yang lalu aku menikah dengannya. Aku baru ingin memperkenalkannya pada kalian. Tapi kenapa jadi begini? Al mencium kembali tangan istrinya lalu meletakkan tangan yang pucat itu ke keningnya. Aku menikah dengannya karena aku merasa kesepian. Aku butuh seorang wanita. Tapi sekarang aku akan bilang kalau aku mencintainya, Mi. Aku mencintai istriku. Aku tidak mau kehilangannya. Al kembali mengecup tangan Aurora. Tanpa disadari oleh Al, Aurora menitikkan air matanya. Kata itulah yang sedari dulu ingin ia dengar. Tolong lakukan yang terbaik untuknya, Bi. Aku mohon. Pinta Al menatap sendu bibinya. Pasti, Bibi akan melakukan yang terbaik. Cobalah untuk selalu mengajak istrimu berinteraksi. Karena sejatinya orang koma itu, meski ia tidak membuka mata, namun ia bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang sekelilingnya. Jelas kembali Dokter Arni. Al berhambur ke pelukan Dewi. Maafkan Almi. Al tidak bermaksud menyembunyikan pernikahan Almi. Tolong terima Aura, Mi. Dia wanita yang baik. Pinta Al. Dewi mengelus punggung putranya. Sekalipun wanita parubaya itu kecewa, namun ia lebih terluka karena melihat putranya yang terlihat hancur karena keadaan istrinya.